kita lanjut lagi ya. Terus sekarang keutamanya apa sih? Hadirin, keutamaan yang pertama, agar kita semakin tertarik, kita mau belajar. Nabi kita SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan dan mudahkan jalannya menuju surga. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim ini bahwa menuntut ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Saya ingin tanya, yang ada rencana masuk surga siapa di sini? Nggak ada rencana, satu. Terus? Dua, nggak ada rencana. Jadi nggak ada rencana masuk surga. Rencana neraka, Mas? Nggak, yang nggak ada rencana masuk surga. Oke, nggak ada. Semua pengen masuk surga, betul apa tidak? Oke. Yang di belakang pengen masuk surga? Iya, pengen masuk surga. Sister side, akhwat-akhwat? Enggak pengen. Bener ya kata Nabi, yang penghuni neraka paling banyak itu wanita. Tapi enggak. Ini akhwat-akhwat di sini itu pakai hukum fikih. Kata Nabi SAW tentang gadis. Wa wifaquha sukutuha. Gadis itu kalau ditanya, diamnya itu artinya setuju. Kayaknya gadis semua yang ada di belakang. Belum married. Jadi kalau ditanya nggak jawab. Kalau yang udah married, kalau ditanya harus jawab gitu kan. Itu dalam ilmu fikih pernikahan. Ya, kita balik lagi. Oke, kita semua sepakat masuk surga. Ketika kita sepakat, kita ingin masuk surga, ada fitrah yang nggak bisa kita bantah. Ada fitrah manusia yang kita nggak bisa bantah. Apa itu? Manusia ketika menginginkan sesuatu, maka dia berusaha mendapatkannya dia akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan melalui jalan sepintas mungkin. Ya nggak sih? Kita nih kalau sudah menginginkan sesuatu, maka fitrah kita akan berbicara. Ini nggak bisa dibantah. Kita akan berusaha mendapatkannya secepat mungkin dan melalui jalan sepintas mungkin. Oke, misal weekend ini kita mau ke Bandung. Kita mau ke Bandung, ada family di sana atau ada kawinan di sana. Kita berangkat dari Kebayoran. Saya ingin tanya, kira-kira jalan yang kita pilih lewat mana? Apakah lewat tol Cipularang, atau lewat Puncak, atau lewat Jonggol, atau lewat tol Merak? Kira-kira kita lewat mana nih? Nggak tahu Bandung. Saya nggak tahu Bandung. Kita akan lewat Cipularang. Siapa yang mau lewat Puncak misalnya? Nah, apalagi kita pengen ketemu orang. Kita pengen ketemu misalnya anak kita, atau kakak kita, atau adik kita, atau orang tua kita di Bandung. Sudah lama kita nggak ketemu dengan dia. Atau sudah lama kita tidak bertemu dengan beliau. Orang tua kita di Bandung, setahun ini mungkin nggak ketemu karena kesibukan, maka tiba weekend ini kita pergi ke Bandung. Kira-kira kita mana? Cipularang. Kenapa demikian? Simpel Pak Ustadz. Karena Cipularang adalah jalan yang paling pintas menuju Bandung. Kita nggak akan lewat Puncak. Karena lewat Puncak 4-5 jam saja mungkin baru sampai Puncak pas. Apalagi weekend kena buka tutup. Jonggol jalan jelek, mentok-mentok Cianjur. Cianjur biasanya orang jor lagi. Cipularang lagi, baru masuk Bandung. Merak, itu mau ke Lampung Pak Ustadz. Bukan mau ke Bandung. Hadirin fitrah. Itu fitrah, itu nggak bisa dibantah. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita akan berusaha mendapatkan sesuatu itu secepat mungkin. Akhwat-akhwat di belakang ngincer sebuah tas ketika lagi jalan di sebuah mall. Kira-kira pengen belinya hari itu juga atau 4 bulan lagi? Hari itu juga. Itu fitrah nggak bisa dibantah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengaku ingin masuk surga, tapi nggak pernah hadir di pengajian, tidak punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, maka diragukan keinginannya. Itu seperti ketemu kita ngaku ke Bandung, kepergok di tol Merak, nggak nyambung. Karena sekali lagi, kita semua ingin sampai ke tempat tujuan kita secepat mungkin. Pada saat kita umroh, kita ingin daerah, kita nggak ingin transit ke A, transit ke B, transit ke C, baru sampai ke Jeddah. Kita ingin langsung Jakarta Madinah misalnya, atau Jakarta Jeddah. Itu fitrah. Maka buktikan kalau kita ingin masuk ke dalam surga. Duduk di pengajian, duduk di majelis ilmu, pelajari firman Allah,
dan kaji hadis-hadis Nabi SAW. Ini keutamaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua. Ulama mengatakan bahwa ketika kita duduk di sini mempelajari ayat Allah dan hadis Nabi, kita bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi lebih dari itu, kita sedang membuktikan sedalam apa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini pembuktian. Ustaz, apa hubungannya antara cinta Allah dan cinta Rasul dengan ngaji? Kayaknya nggak relevan deh. Loh, keliru. Saya berikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila ada seorang wanita yang sedang jatuh cinta kepada laki-laki, lalu laki-laki idamannya itu yang dia cintai sepenuh hati menuliskan surat untuk dia. Tibalah surat itu di meja kerjanya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang dilakukan si wanita yang sedang jatuh cinta itu? Apakah dia akan langsung membuka surat tersebut secepat mungkin, atau dia akan taruh di lemari bajunya, kalau ingat 3 bulan lagi baru dibuka? Hah? Kira-kira gimana nih? Ini pernah jatuh cinta nggak sih ngomongnya? Enggak ya? Makanya nggak nyambung. Pernah jatuh cinta? Oke. Para akhwat pernah jatuh cinta nggak? Nggak dijawab juga. Gadis banget ya. Ya, yang pernah jatuh cinta, kira-kira dia langsung buka atau dia tunda dulu, dia kerjakan mungkin nyuci-nyuci, atau mungkin rapat, atau mungkin ini, atau dia langsung buka? Oke, dia langsung buka. Bahkan mungkin ada beberapa wanita itu bukanya aja pakai teknik tertentu biar tidak ada yang cacat. Begitu dia buka, dia akan baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, koma demi koma, titik demi titik, paragraf demi paragraf, sampai khatamlah surat tersebut. Selesai khataman pertama, dia akan khataman yang kedua, Van. Dengan lebih pentadabburan. Ya, dia akan memandang langit dan melihat bintang, lalu dia ingat wajah si laki-laki dan seterusnya. Lalu dia akan lipat surat tersebut dan dia taruh tempat yang aman, kalau perlu besok ke tukang fotokopi dilaminating itu surat. Ya, kurang lebih demikianlah, kurang atau lebihnya. Ya, itulah gaya orang yang sedang jatuh cinta. Sekarang saya tanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Teman-teman, kita cinta gak sih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Cinta ya? Yang bilang cinta cuma 2, Van? Susah. Cinta ya? Semua cinta sama Allah dan Rasulnya ya? Oke, cinta. Pernah merasa gak dapat surat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah merasa gak? Pernah merasa dapat surat cinta gak dari Allah? Selalu? Oke. Pertanyaan kedua, ada berapa surat cinta yang Allah turunkan kepada kita? Ya. Apa sih surat cinta dari Allah? Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita baca surat, itu aja awalnya apa? Surah. Surah itu kan surat. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Dan salah satu nama dari Al-Quran adalah rahmah. Dan arti rahmah itu kasih sayang. Itu surat tanda sayang Allah kepada kita. Ada berapa surat? Orang yang sedang jatuh cinta gak mungkin lupa surat dari kekasihnya. Ada berapa surat yang Allah pernah kasih kepada kita? Oke, 114 surat. Sudah dibaca semua atau belum? Oke, semakin berkurang, Fani. Ya, semakin sayup-sayup. Oke, sudah. Pertanyaan saya berikutnya. Paham gak apa yang Allah sampaikan dalam surat-surat tersebut? Apapun jawabannya nggak ada masalah sampai pertanyaan ini. Jadi nggak usah malu-malu, bilang belum aja, pede gitu, belum Pak Ustadz gitu ya, karena nggak ada masalah. Saya tanya, paham apa enggak? Oke, belum. Pertanyaan berikutnya ini yang menentukan. Ketika kita sedang jatuh cinta dengan Allah, lalu kita tidak paham apa isi surat-surat yang Allah berikan kepada kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita nggak paham. Kita baca Allahus Samad, tapi kita nggak paham mana as-Samad. Ketika kita baca Inna a'tainakal kautsar, kita nggak paham apa itu kautsar. Kira-kira atas nama cinta, apakah kita pasrah begitu saja?
Atau kita akan cari seseorang yang mengerti bahasa Al-Quran dan mengerti tafsir Al-Quran untuk mentranslate dan menjelaskan isi dan kandungan ayat-ayat itu kepada kita. Hadirin, kita kembali kepada analogi di atas. Ketika si wanita itu membuka surat cintanya, ternyata si laki-laki menulis dengan bahasa Arab. Jangan suudzon dulu, dia bekerja di oil company di Saudi Arabia mungkin. Akhirnya dia tulis pakai bahasa Arab. Begitu dia baca, dia nggak paham, Pak. Kira-kira pasrah apa dia akan nyari orang untuk mentranslate? Atas nama cinta kita tidak akan diam saja, hadirin sekalian. Kita akan cari apa makna dari As-Samad. Kita akan cari ustadz untuk menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Kita akan cari ustadz untuk menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita tidak tertarik untuk mempelajari makna-makna dari surat-surat tersebut, mohon maaf, Anda tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta butuh bukti. Makanya ulama memberikan sebuah bait syair, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahum bidzak. Setiap cowok ngaku pacarnya Laila, tapi Laila enggak pernah ngakuin mereka pacar-pacarnya. Setiap umat Islam mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang jadi masalah pada hari kiamat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Dan Allah akan dustakan kita kalau kita tidak membuktikannya dengan langkah konkret di dalam hidup kita. Gak mungkin orang yang jatuh cinta gak tertarik mengkaji firman-firman Allah. Kan itu surat-surat dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, orang yang jatuh cinta itu akan kepo. Benar gak sih? Iya, kepo. Nama doi siapa? Dia kan nanya begitu. Gak mungkin orang ngaku cinta kepada Allah gak tertarik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan analogi kedua tentang masalah ini. Apabila ada seseorang laki-laki yang menikah dengan wanita dan usia pernikahannya 10 tahun. 10 tahun. Dan dia selalu mengklaim, saya cinta dengan istri saya cinta dengan istri saya cinta dengan bini saya, semua dia bilang begitu. Ketemu bosnya, saya cinta dengan istri saya bos. Ketemu Pak RT, saya cinta dengan istri saya Pak RT. Terserah orang mau bilang lebay, nggak lebay, alay, dan seterusnya terserah. Yang penting saya cinta dengan istri saya. Lalu kita tanya orang tersebut, Mas benar cinta sama istrinya? Oh iya, boleh tanya? Boleh. Nama istri Mas siapa? Wallahu ta'ala alam. Nggak tahu dia nama istrinya. Dan nggak mungkin nama wanita wallahu ta'ala alam, kan nggak mungkin. Makanan kesukaan istrinya apa? Bapak langsung nanya aja sama istri saya, dia nggak tahu makanan kesukaan istrinya. Nikah tadi berapa tahun? 10 tahun. Nggak tahu nama istri, nggak tahu makan kesukaan istri. Warna kesukaan istri Mas tuh apa? Saya WA dulu ya, yang bersangkutan. Dia nggak tahu juga warna kesukaan istrinya. Saya ingin tanya, siapa di antara kita satu masjid ini yang percaya dia cinta dengan istrinya? Nggak ada yang percaya. Hadirin, simpel aja. Saya ingin tanya, kita jadi hamba Allah sudah berapa tahun? Yang 10 tahun siapa? 10 tahun. Yang jadi hamba Allah 10 tahun? Nggak ada. Yang 15 tahun? Oke, yang 30 tahun? 40 tahun? Kalau detik ini ada yang tanya kepada kita, sebutkan 50 nama-nama Allah, kira-kira kita bisa jawab nggak? Allahu Akbar. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Dan ini bukan pembatasan kata para ulama. Ini adalah diskon yang Allah berikan agar mempermudah kita sehingga kita mudah masuk surga. Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghafal, memahami maknanya, lalu mengamalkan implementasinya, atau mengamalkan makna dan kandungannya, maka dia akan masuk surga. Simpel aja, kalau ada orang tanya malam hari ini, sebutkan 50 nama, kira-kira kita bisa jawab nggak? Tadi kita sendiri yang nggak percaya, dia cinta dengan istrinya. Mana mungkin Pak Ustadz berhubungan 10 tahun tapi nggak tahu nama istri. Maka kita akan katakan, apakah mungkin ada orang mengaku hamba 40 tahun, 50 tahun, lalu dia tidak tahu nama Robnya dan dia nggak tertarik mengkaji nama-nama Robnya tersebut. Kita jadi umat Nabi sudah berapa lama? 40 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Kalau ada yang tanya kepada kita, apa makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya apa? Korma, mentang-mentang orang Arab korma aja. Paha kambing, kok korma? Aduh, gak benar. Udah kenceng, pede. Nah, saya gak bilang ya, itu antum yang bilang. Nah. Ini pertanyaan simpel loh, tapi kan ngebuka gitu loh. Istri mana yang gak tersinggung dan gak bersedih ketika suaminya gak tahu namanya, suaminya gak tahu warna kesukaannya. Hadirin, cinta itu butuh bukti.
Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita akan penasaran tentang Allah. Kita akan cari tentang Nabi kita SAW, kita akan mempelajari. Saya ingin bertanya, yang punya anak di sini ada nggak? Fan punya anak berapa? Alhamdulillah sudah 3 Ustaz. Sudah 3. Pernah bosan nggak menceritakan anak sendiri? No, nggak pernah. Nggak pernah kan? Lihat, orang yang jatuh cinta nggak pernah bosan menceritakan pihak yang ia cintai. Lalu mungkinkah seorang muslim yang ngaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul bosan ketika duduk di majelis ilmu? Bosan mengkaji firman-firman Allah, bosan mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Orang tua mana yang bosan menceritakan atau mendengar atau menceritakan anaknya? Nggak mungkin ada orang tua, Mas gimana anaknya kelas berapa sekarang? Kelas 6 nih. Sekolah di mana? Di SD Al-Azhar misalnya. Terus gimana perkembangan pendidikannya dan prestasinya? Aduh, cari pembahasan lain deh, aku lagi bosan sama anakku. Ada yang bilang begitu? Kan gak ada. Tapi kenapa sekarang ngaku anak muda, ngaku muslim, ketika dibawakan ayat, cari konten lain. Ketika dibawakan hadis, cari pembahasan lain. Itu berarti cinta kita palsu, hadirin sekalian. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana yuridu an ya'rif mada hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin menilai sedalam apa cintanya kepada Allah, tanya dirinya seperti apa dia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Itu parameter. Dan itu keutamaan kedua. Kita sedang membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jatuh cinta dia pasti kepo, dia pasti ingin tahu saja apa yang terjadi dan apa yang berkaitan dengan pihak yang ia cintai, dan dia tidak akan pernah bosan menjelaskan, menceritakan dan mendengar tentang perkembangannya. Itu keutamaan kedua.